Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang pertama adalah Mbak Ansya Heni Sinai, kemudian ada Mas Muhammad Alif Nur Irfan, dan saya sendiri Putut Bayu Panuntun akan mempresentasikan terkait skandal Olympus yang kami beri judul dengan Olympus Has Fallen. Pembahasan dari kasus ini akan dimulai dari yang pertama adalah profil Olympus, kemudian kedua ada latar belakang masalah, ketiga analisis 5W plus 2H, yang keempat ada sanksi, dan kelima hubungan kasus dengan materi. Yang pertama adalah profil Olympus. Olympus ini merupakan perusahaan dari Jepang yang bergerak di bidang optik dan gambar atau perusahaan industri elektronik. Perusahaan Olympus ini memproduksi alat-alat optik dan reprografi seperti pembuatan kamera, mikroskop, termometer, kartu memori, dan sisa kamera. Olympus Corporation ini dia didirikan oleh Takashi Yamashita pada tanggal 12 Oktober 1919. Jadi sekarang umurnya udah sekitar 102 tahun. Nah, sejak pendiriannya itu hingga saat ini, Olympus ini telah berhasil memperluas pasarnya itu dan mendirikan cabang di banyak negara. Nah, saham dari Olympus ini terdaftar di Tokyo Stock Exchange sejak tahun 1949. Kemudian yang kedua ada latar belakang masalah. Yang pertama itu direktur utama Olympus ini yang bernama Michael Woodford itu merupakan orang yang telah membongkar kasus dari skandal Olympus ini. Nah, si Woodford ini dia melakukan pengecekan informasi keuangan perusahaan dan menemukan banyak dana yang tidak digunakan sebagai mestinya. Si Woodford ini menemukan beberapa aliran dana yang digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan Olympus. Nah, Woodford ini kemudian mempertanyakan masalah praktik akuntansi yang dijalankan perusahaan Olympus kepada para eksekutif. Nah, atas si Woodford ini dia mengajukan pertanyaan dan atas rangkaian biaya yang digunakan untuk kesepakatan bisnis. Nah, khususnya dia itu mempertanyakan biaya transaksi bisnis yang digunakan pada tahun 2006 hingga 2008. Nah, si para eksekutif ini malah mengecam tindakan pembongkaran dari skandal ini. Nah, kemudian si para dewan eksekutif itu dia mengusir sekaligus memecat Woodford agar kecurangan yang mereka lakukan itu tidak terbongkar. Jadi bukannya malah dibantu untuk melakukan pengecekan kenapa keuangannya bermasalah, tetapi dia malah dipecat pada Oktober tahun 2011. Nah, setelah dipecat, si Woodford ini dia tidak segera meninggalkan negara Jepang, namun dia malah mengusut kasus Olympus ini. Nah, si Woodford ini dia menemui koresponden surat kabar Financial Times yang bernama Jonathan Sobel. Kemudian dia memperlihatkan data-data keuangan dari Olympus yang dalam hal ini dia tidak sesuai dengan investasi perusahaan. Nah, Financial Times dia akhirnya menerbitkan berita itu ke publik dan segera menjadi berita yang besar. Nah, berita ini juga diberitakan oleh media-media dari internasional. Jadi pada saat itu Olympus ini dia menjadi ibaratnya kalau sekarang viral gitu. Jadi pada tahun 2011 itu diterbitkan oleh Financial Times tadi. Nah, pengakuan Woodford mengenai skandal ini akhirnya dia direspon oleh tim penyelidik
dari Jepang. Nah, pada 2011 tim penyidik ini dia melakukan penggeledahan di kantor pusat Olympus. Nah, namun demikian si pihak Olympus ini dia menyangkal atas informasi yang dibeberkan oleh si Woodford dan kepada media pemberitaan Financial Times itu dan media-media lainnya. Nah, uh, mereka menyangkal terkait dengan skandal yang terjadi. Nah, dalam hal ini dia untuk menyangkal ini dia memanggil pihak ketiga untuk melakukan investasi keuangan perusahaan. Namun pada akhirnya si manajemen Olympus ini malah membuat pernyataan pengakuan mengenai kerugian yang selama ini disembunyikan oleh perusahaan selama 2 dekade. Nah, pihak manajemen dia mengakui bahwa telah melakukan penyalahgunaan dana akuisisi. Mereka juga mengakui bahwa laporan keuangan yang Olympus laporkan ini telah dimanipulasi. Nah, pihak Olympus ini dia mengungkapkan jumlah dana yang mencurigakan yang berhubungan dengan akuisisi perusahaan Girus. Nah, perusahaan Girus ini dia merupakan produsen peralatan medis yang berasal dari Inggris. Dana senilai 2,2 miliar dolar atau sekitar 18,7 triliun yang diberikan pada tahun 2008 itu yang meliputi pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan penasihat financial dari Amerika Serikat yang senilai 687 juta dolar Amerika. Itu sekitar 5,83 triliun dan pembayaran senilai 773 juta dolar atau 6,57 triliun kepada 3 perusahaan investasi lokal. Nah, kerugian investasi Olympus pada tahun 1980-an ini ditutupi dengan menggunakan dana tersebut. Nah, pihak Olympus mengaku menyalurkan dana tersebut itu ke banyak perusahaan investasi agar tidak dapat terdeteksi, jadi disembunyikan, gitu, disamarkan. Nah, catatan mengenai pembayaran kepada perusahaan tersebut ini dihapuskan dari data keuangan perusahaan Olympus. Nah, cara-cara itu dia ternyata itu cukup sering dilakukan pada tahun 1990-an di banyak perusahaan Jepang pada saat krisis ekonomi di Jepang. Nah, perusahaan Olympus ini dia juga mengakui penyembunyian informasi kerugian selama 2 tahun sebesar 1,5 miliar dolar atau sekitar 13,7 triliun. Nah, laporan yang telah diganti itu kemudian dikirim ke Tokyo Stock Exchange. Nah, perusahaan Olympus juga menyatakan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian senilai 32,3 miliar yen atau sekitar 3,2 triliun pada periode Maret hingga September 2011. Jadi cukup besar ya untuk kerugiannya. Kemudian Olympus juga mengurangi nilai keseluruhan aset dari 220 miliar yen menjadi hanya sekitar 46 miliar yen. Jadi turunnya sangat drastis sekali ininya. Nah, selanjutnya untuk analisis 5W plus 2H akan dijelaskan oleh Mbak Elsie. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan lanjutkan analisis tentang 5W plus 2H. Yang pertama tentang what? Apa yang terjadi pada Olympus? Kasus yang terjadi pada perusahaan Olympus adalah kasus financial statement fraud. Telah terbukti bahwa manajemen Olympus membuat laporan keuangan yang berisi informasi yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Olympus berusaha menutupi kerugian investasi yang dilakukannya sedemikian rupa, sehingga laporan keuangan tidak menampilkan informasi kerugian tersebut. Analisis berikutnya tentang when. Kapan kejadian atau kasus ini terjadi?
Kasus ini terjadi mulai dari tahun 1990 sampai tahun 2008. Where, di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada Olympus Corporation di Jepang. Who? Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama ada Tsuyoshi Kikukawa selaku Presiden Direktur. Kedua ada Hisashi Mori selaku Wakil Presiden Direktur. Ketiga ada Hideo Yamada selaku Auditor Internal. Berikutnya tentang why, kenapa kasus ini bisa terjadi. Kelompok kami menganalisis dari fraud triangle di mana ada perceived opportunity. Untuk melakukan kecurangan bergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan, di mana kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar tetapi juga ada yang mempunyai kesempatan yang kecil. Secara umum, manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawannya. Kasus Olympus dilatar belakangi oleh kejadian inflasi harga saham yang melanda dunia hingga tahun 1985. Shimoyama bersama dengan Yamada dan Mori menerapkan strategi investasi spekulatif untuk mengatasi masalah inflasi harga saham tersebut. Untuk menutupi kerugian dari kegagalan investasinya, Olympus melakukan manuver akuntansi. Alih-alih mencatatkan sebagai kerugian investasi, Olympus malah melakukan pencatatan kerugian tersebut sebagai biaya lain-lain yang terlihat wajar dalam kegiatan operasional perusahaan. Analis berikutnya tentang perceived pressure, di mana tekanan untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan. Dalam kasus Olympus ini, CEO Tsuyoshi dia mempunyai tekanan ketika menutupi kasus penyalahgunaan laporan keuangan, agar laporan keuangan terlihat baik-baik saja. Dengan begitu, akan tetap membuat para investor tetap menginvestasikan sahamnya pada Olympus. Ketiga ada rasionalisasi, di mana pembenaran terjadi dalam hal seseorang atau kelompok yang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan. Para eksekutif Olympus ini meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar, dengan mengakuisisi perusahaan lain bisa mempengaruhi laporan keuangan. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan melanggar aturan. Analisis berikutnya tentang how, bagaimana kasus ini bisa terjadi. Olympus Corporation melakukan fraud dengan cara memalsukan laporan keuangan agar kerugian dari investasi surat berharga tidak terungkap pada investor maupun masyarakat. Kemudian dari akuisisi Gairus, perusahaan ini menuliskan biaya penasihat perusahaan yang cukup besar pada laporan keuangan, dan juga adanya pembayaran pada 3 perusahaan lokal dalam jumlah besar. Hal ini bertujuan untuk menutupi kerugian investasi, sehingga kerugian investasi tidak terlihat sebagai pengeluaran, bukan sebagai kerugian. Nah, manajemen Olympus Corporation ini tentu merencanakan rekayasa laporan keuangan dan disetujui oleh auditor internal dari Olympus Corporation, yang juga menutupi rekayasa laporan keuangan yang dilakukan. Olympus terus melakukan kegiatan investasi berisiko tinggi di perusahaan sekuritas selama kurang lebih 20 tahun. Puncaknya pada tahun 2008, Olympus Corporation ini melakukan akuisisi terhadap produsen peralatan medis asal Inggris, Gairus, di mana nilainya sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 18,7 triliun rupiah. Transaksi tidak wajar ini terdiri dari biaya-biaya yang tidak wajar pula, seperti biaya konsultan yang mencapai 5,83 triliun dan pembayaran kepada 3 perusahaan investasi sebesar 6,57 triliun rupiah. Sedangkan jika dalam proses akuisisi biasa, proses pembayaran penasihat keuangan atau biaya advisor hanya sebesar 1-5%
dari total nilai transaksi proses akuisisi. Selain itu, pada tahun 2008 juga terdapat pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal sebesar 773 US dollar atau 6,57 triliun rupiah. Nah, dana-dana tersebut ini ternyata juga digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu. Hal tersebut terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian, pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal itu dihapuskan dari buku. Berikutnya tentang how much, berapa banyak kerugian akibat kasus tersebut. Penyembunyian kerugian sebesar 1,5 miliar US dollar ini atau setara dengan 13,7 triliun rupiah, serta adanya transaksi yang tidak wajar sebesar 2,2 miliar US dollar atau 18,7 triliun rupiah. Berikutnya akan membahas tentang sanksi. Setelah 6 tahun sejak skandal Olympus terungkap, Kikukawa dan 5 orang lainnya divonis bersalah oleh pengadilan Tokyo. Nah, mereka ini menerima hukuman penjara dan kewajiban membayar denda senilai 529 juta US dollar. Mereka diberikan hukuman yang disuspensi agar dapat membayar denda tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan tentang kasus Olympus ini dan hubungannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah metode investigasi yang dilakukan oleh Komite Audit Independen, oleh Komite Investigasi Independen yang terdiri dari 3 orang pengacara serta 4 orang asisten yang bekerja di Certified Public Accountant yang ada di Jepang. Nah, di sini metode investigasi dan review tentang ruang lingkup dan subjek orang-orang yang terlibat dalam kasus Olympus ini. Nah, yang pertama adalah metode investigasi, penyelidikan, dan penelaahan penyelidikan fakta yang ada pada kasus Olympus ini. Yang mana pada sesi ini, para investigator menginvestigasi atau mencari fakta-fakta kejadian kecurangan yang terjadi di perusahaan Olympus. Nah, di sini investigator independen itu mewawancarai dan mencari fakta-fakta bagaimana apa saja kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Olympus serta siapa saja yang terkait di dalamnya. Lalu yang kedua itu mereview dokumen-dokumen berkas-berkas yang berfokus terhadap kewajiban dari manajer dan non-manajer dalam pelaksanaan tugasnya dalam kaitannya dengan kecurangan yang terjadi. Nah, di sini mereka mereview apakah ada kelalaian dari pihak manajemen ataupun non-manajemen dengan kaitannya dengan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Olympus ini. Nah, di sini dalam pencarian-pencarian fakta itu dilakukan beberapa metode. Yang pertama itu adalah wawancara. Nah, di wawancara ini mereka mewawancarai beberapa staf akuntansi, auditor internal, serta beberapa direktur untuk menanyakan beberapa kaitannya dengan kasus kecurangan yang terjadi di Olympus. Lalu dari pihak non-manajemennya itu mereka menelaah dokumen setelah mewawancarai kantor akuntan publik yang selaku auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan dari perusahaan Olympus. Di sini terdapat 2 akuntan publik yang mengaudit Olympus pada tahun 2007 dan 2008 yaitu KPMG serta EY. Di sini mengatakan bahwasannya mereka berdua tidak termasuk dalam tersangka atau tidak bersalah, dinyatakan tidak bersalah karena kedua auditor ini telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu mereka juga, para investigator ini juga memeriksa tentang fakta-fakta yang apakah ada manajemen yang lalai terhadap kewajiban mereka atau apakah mereka tidak berhati-hati dalam menunaikan tugas mereka. Yang mana di sini mereka menelaah seluruh dokumen-dokumen setelah mewawancarai para direktur serta orang-orang yang terkait yang jika dijumlah terdapat 19 wawancara. Lalu ada tinjauan tentang
tanggung jawab manajemen non-direktur. Nah, di sini komite independen itu melakukan pekerjaan meninjau dan menilai apakah ada tanggung jawab sebagai manajemen non-direktur dan membuat penilaian apakah ada tanggung jawab dari pihak manajemen non-direktur dan mengenai serangkaian masalah yang mereka meninjau dan menilai kerusakan yang ditimbulkan oleh Olympus. Lalu ruang lingkup dan investigasi serta peninjauan. Nah, di sini para investigator independen menginvestigasi ruang lingkup yang dirasa dibutuhkan untuk menilai kecurangan yang terjadi pada kasus Olympus ini. Yang pertama itu ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban dalam prinsip kehati-hatian manajer di pihak manajemen ataupun non-direktur mengenai perumusan dan pemeliharaan skema kerugian. Nah, di sini investigator itu mencari apakah manajer itu tidak hati-hati dalam pemisahan atau dalam skema kerugian ini, atau dalam artian apakah mereka tidak berhati-hati sehingga kerugian ini bisa ditutupi atau tidak bisa terdeteksi. Lalu yang kedua, ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban prinsip kehati-hatian manajer yang berhati-hati terkait akuisisi saham di 3 perusahaan domestik. Nah, di sini juga mereka meninjau apakah manajemen ini tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakuisisi 3 perusahaan domestik. Lalu yang ketiga itu ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban dalam penerapan prinsip kehati-hatian manajer di pihak manajemen dan manajemen non-direktur mengenai masalah-masalah tentang liputan media tentang Olympus. Lalu yang keempat itu ruang lingkupnya adalah ada atau tidak adanya kewajiban dari manajemen dan non-manajemen atas pembagian dividen kelebihan uang yang terkait dengan pengakuisisi 3 perusahaan domestik yang dilakukan oleh Olympus. Lalu yang kelima, ada atau tidaknya pelanggaran prinsip kehati-hatian manajer dari manajemen dan non-direktur mengenai kesalahan penyajian laporan keuangan sekuritas yang disampaikan setelah tahun buku yang berakhir pada Maret 2007. Nah, di sini mereka menilai atau menginvestigasi sebenarnya apakah manajer ini berhati-hati atau tidak kok sampai ada kesalahan penyajian pada tahun 2007. Lalu yang keenam itu ada pelanggaran tugas prinsip kehati-hatian manajer yang bijaksana dan lain-lain di pihak manajemen, non-direktur dan ganti rugi. Lalu yang ketujuh ada tanggung jawab individu dan manajemen non-direktur dan apakah pantas atau tidak untuk menuntut tanggung jawab kepada perusahaan. Lalu mereka yang menjadi subjek investigasi dan peninjauan. Nah, di sini ruang lingkup manajemen dan non-direktur yang sedang diselidiki oleh komite ini tentang ada atau tidaknya pelanggaran tugas kehati-hatian seorang manajer yang berhati-hati dan apakah mereka bertanggung jawab atau tidak. Nah, di sini mereka yang diinvestigasi itu bertujuan apakah dari pihak manajemen ataupun non-direktur itu terlibat atau tidak. Lalu yang kedua itu manajemen dan non-direktur atau non-manajemen dari Olympus, mereka yang telah bekerja setelah penutupan rapat umum pemegang saham 1997, apakah mereka itu juga terlibat ataupun tidak. Seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah investigasi bisa dilakukan dengan menggunakan wawancara dan review yang dilakukan oleh komite independen yang dibentuk oleh komisioner yang ada di Jepang. Lalu kerugian atau kecurangan yang dilakukan oleh Olympus merupakan kecurangan financial fraud yang skemanya terjadi dengan menutupi kerugian dengan mengakuisisi perusahaan domestik dan membayar konsultan finansial dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.